Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adrianto dari kelas 11 IPA 4 akan melakukan praktikum asam basa. Di sini tujuan saya itu untuk menentukan sifat larutan dengan menggunakan indikator hubungan naga dan ekstrak kencur. Dasar teori. Asam didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen sebagai ion positif. Sedangkan basa didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami disosiasi dengan ion OH- sebagai ion negatif. Di sini indikator asam basa adalah asam atau basa organik yang mempunyai satu warna jika konsentrasi hidrogen lebih tinggi daripada suatu harga tertentu dan suatu warna jika konsentrasi itu lebih rendah. Di sini saya akan menunjukkan bahan-bahannya, yaitu ada ekstrak buah naga, ekstrak kunyit, lalu di sini ada larutan garam, ada larutan cuka, ada larutan soda kue, ada larutan sabun, dan ada larutan jeruk nipis. Setelah itu kita masukkan ekstrak buah naga ke semua larutan tersebut. Setelah semua dilarutkan ke dalam larutan tersebut, kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk, sekarang gantian semua larutan yang tadi, yang baru ini kita kasih dengan ekstrak kencur. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Setelah semuanya masuk, kita kembali aduk-aduk hingga rata. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I Setelah semua larutan tercampur dengan dua ekstrak sekaligus, kita akan coba perbandingkan apa perbedaan yang terjadi. Ini yang terjadi saat diberi ekstrak kunyit. Garam dan soda kue warnanya tidak berubah saat diberi larutan ekstrak kunyit. Lalu larutan cuka dan jeruk nipis saat diberi ekstrak kunyit warnanya akan sedikit lebih terang. Lalu larutan sabun saat diberi ekstrak kunyit warnanya akan lebih pekat dan gelap. Lalu larutan yang diberi ekstrak buah naga, cuka dan jeruk warnanya sedikit lebih gelap pada buah naga. Lalu larutan garam yang diberi ekstrak buah naga warna tidak berubah. Lalu pada larutan soda kue saat diberi indikator alami ekstrak buah naga, warna yang terjadi sedikit gelap pada buah naga. Lalu pada larutan sabun setelah dicampur dengan indikator alami ekstrak buah naga, warnanya berubah lebih pekat dan gelap. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini, larutan garam, jeruk nipis, cuka yang dicampurkan dengan indikator alami ekstrak buah naga tidak terjadi perubahan warna karena larutan garam bersifat netral, jeruk nipis netral, cuka netral. Tidak terjadi hidrolisis atau ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis dalam air karena lebih cenderung berbentuk ion dan pH sama dengan 7. Lalu pada larutan soda kue yang dicampur dengan indikator alami ekstrak buah naga, warna yang akan terjadi sedikit lebih gelap pada buah naga. Hal ini karena larutan soda kue bersifat asam kuat dan pH yang dihasilkan lebih kecil dari 7. Lalu yaitu sabun.
Untuk larutan sabun, setelah dicampur dengan indikator alami ekstrak buah naga, warna akan berubah lebih pekat dan gelap. Hal ini karena larutan pada sabun bersifat basa kuat atau pH yang dihasilkan lebih besar dari 7. Lalu, kesimpulan pada ekstrak kunyit. Pada larutan garam dan soda kue, setelah dicampur dengan indikator alami ekstrak kunyit, akan tidak terjadi perubahan warna karena larutan garam bersifat netral, artinya reaksi tidak terjadi hidrolisis. Ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis dalam air karena lebih cenderung berbentuk ion dan pH sama dengan 7. Selanjutnya yaitu larutan asam cuka dan jeruk nipis. Setelah dicampur dengan indikator ekstrak kunyit, warnanya akan lebih terang pada kunyit. Hal ini karena larutan asam cuka dan jeruk nipis bersifat asam kuat dan pH yang dihasilkan lebih kecil dari 7. Selanjutnya untuk larutan sabun, setelah dicampur dengan indikator alami ekstrak kunyit, warnanya berubah lebih pekat dan gelap. Hal ini terjadi karena larutan pada sabun bersifat basa kuat atau pH yang dihasilkan lebih besar dari 7. Begitu saja praktikum asam basa yang saya kerjakan. Jika ada salah dalam pengulasan materi serta dalam tutur kata, saya mohon maaf sekali lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.